untuk menyuapi Lang Hua obat. Jiorong tahu jika Lang Hua akan sulit meminum obat yang pahit ini. Maka dari itu ia sudah menyiapkan sesuatu untuk Lang Hua. Bai Fengxi diberitahu jika merpati yang mengirimkan surat kepada guru mereka sudah kembali. Namun merpati yang mengirimkan surat kepada guru mereka sudah kembali. Namun suratnya masih belum diantarkan. Lucy sangat khawatir jika terjadi apa-apa kepada guru mereka. Namun Bai Fengxi yakin gurunya tidak apa-apa, karena dia hebat dalam ilmu bela diri. Bai Fengxi meminta Lucy untuk tidak memberitahu siapa-siapa mengenai hal ini termasuk Lang Hua, karena Lang Hua yang baru saja sembuh tidak boleh khawatir. Bai Fengxi datang ke Papiliun Ruyu untuk mencari Hai Fengxi. Namun pemilik papiliun yang tidak berantusias mencari pelanggannya, Bai Fengxi memberitahukan jika sebelumnya Hai Fengxi memintanya untuk datang ke Papiliun Ruyu jika ada masalah mendesak. Di Jizhou, Pangeran Huangzhou telah menerima dekret dari Kaisar. Jika Kaisar akan mengundang Pangeran Huangzhou untuk datang ke perjamuan pengembalian plat Xuanji besok. Wu Yuan memperkirakan apa yang akan terjadi setelah Pangeran Huangzhou mengembalikan plat Xuanji. Yang pertama, Kaisar akan sangat berterima kasih dan memberikan hadiah kepada Pangeran Huangzhou. Dan yang kedua, Kaisar akan tahu jika plat Xuanji itu palsu dan akan menghukum Pangeran Huangzhou karena dianggap telah menyembunyikan plat Xuanji. Tak lama setelah itu datang seorang gadis bernama Huang Yu yang merupakan adik Pangeran Huangzhou. Ia datang ke sini karena ingin bertemu dengan Wu Yuan dan ingin Wu Yuan melihatnya memainkan guqin. Di sini Wu Yuan langsung teringat kepada Bai Fengxi saat di Gunung Tianji. Putri Huang Yu yang menghampiri Wu Yuan tahu jika putri sekarang menyukai Wu Yuan. Namun Wu Yuan yang merupakan pendekar suci, umurnya terbatas dan tidak akan lebih dari 30 tahun. Dan dia tidak akan berjodoh dengan siapapun. Pangeran Huangzhou yang melihat adiknya menangis, ia tahu jika adiknya ditolak oleh Wu Yuan. Pangeran Huangzhou pun meminta adiknya untuk ke dapur, karena Pangeran Huangzhou telah menyiapkan kue kesukaan adiknya. Sementara itu Bai Fengxi yang masih menunggu di Papiliun Ruyu, ia diberitahu jika kemungkinan Hai Fengxi sedang tidak ada di kediaman. Bai Fengxi pun akan pulang karena sudah larut, dan meminta untuk memberitahukan Hai Fengxi jika dia akan datang ke sini besok siang. Di perjalanan pulang, Bai Fengxi dihadang oleh sekelompok orang yang akan membunuhnya. Ia pun lalu menghadapi mereka sampai datang Hai Fengxi menghentikan mereka. Hai Fengxi heran, karena setiap mereka bertemu, Bai Fengxi selalu lari dikejar orang. Dan Hai Fengxi juga selalu datang tepat waktu. Karena orang-orang tadi bukanlah orang sekte Duan Hun, Hai Fengxi pun akan menyelidikinya. Di sisi lain, Peng Chang sangat marah karena orang-orangnya gagal membunuh Bai Fengxi. Mereka beralasan jika ilmu bela diri wanita itu sangat tinggi, dan dia juga diselamatkan oleh Pangeran Yongping. Peng Chang yang mendengarnya terkejut. Ia pun menyuruh bawahannya untuk mengutus lebih banyak orang lagi, karena wanita itu tidak bisa dibiarkan hidup. Pamande lalu mengingat saat pangeran pertama masih kecil. Peng Chang yang selama 20 tahun ini dirawat olehnya, namun Ratu Baili masih belum mengakuinya sebagai anak. Di Papiliun Ruyu, Hai Fengxi mengatakan jika ia akan meminta orang Papiliun untuk mencari tahu keberadaan Guru Bai. Ia pun yang akan menangkap serangga, namun tangannya malah dipegang oleh Bai Fengxi. Dan hal itu membuat denyut nadi Hai Fengxi berdetak kencang. Di perjalanan pulang, Bai Fengxi yang sedang mabuk dihadang lagi oleh orang-orang tadi. Peng Chang memberikan kode kepada orang-orangnya untuk pergi. Dan ia bertanya kepada Bai Fengxi, apakah mereka pernah bertemu. Bai Fengxi yang tidak ingat, Peng Chang pun tidak jadi membunuhnya, dan membiarkan Bai Fengxi pergi dari sana. Bai Fengxi tahu jika Peng Chang adalah orang yang saat itu ia selamatkan. Dan dia tahu jika Peng Chang berniat membunuhnya, karena Bai Fengxi mengetahui penyakitnya. Di istana, Raja Yong memberitahukan jika Huangzhou berniat mengembalikan plat Xuanji, dan Kaisar akan mengadakan perjamuan 6 prefektur. Raja bertanya siapakah yang cocok untuk dia utus mewakili Yongzhou pergi ke Kaisaran.
Menteri Wang pun mengusulkan agar pangeran ketiga saja yang pergi ke perjamuan prefektur. Peng Ju lalu menemui ibunya, karena dia tahu jika ibunya lah yang meminta Menteri Wang mengusulkan agar Peng Ju pergi ke perjamuan prefektur. Ratu sengaja melakukan hal itu agar raja tidak terlalu kecewa kepada Peng Ju. Dan untuk ujian istana yang sebentar lagi akan dilaksanakan, Ratu Bailey sendiri yang akan mengurusnya. Di sisi lain, Peng Qiu datang menemui pangeran karena urusan ujian istana. Dia memberitahukan jika gurunya Pei Yuso mempunyai 3 kandidat untuk ujian istana kali ini. Karena jika ketiga murid itu lolos, maka mereka akan menjadi bawahan Pangeran Yongping. Setelah itu Chuan Yun memberitahukan jika masalah bayi fungsi di ibu kota berawal ketika dia datang ke Papilun Ruyu. Dan sebelumnya Peng Qiu juga datang ke Papilun Ruyu membawa Bon dari kediaman mereka. Chuan Yu juga memberitahukan jika pangeran pertama penyakitnya sempat kambuh. Hai Fengxi pun akhirnya tahu jika yang ingin mencelakai Bai Fengxi adalah kakaknya sendiri. Di ibu kota, Bai Fengxi yang sudah membeli roti kukus lalu diikuti oleh Peng Chang. Namun setelah itu Peng Chang akhirnya ketahuan. Peng Chang lagi-lagi bertanya apakah Bai Fengxi mengenalinya. Bai Fengxi pun menjawab jika dia adalah orang semalam yang Bai Fengxi tinggalkan. Bai Fengxi pun lalu memberikannya roti kukus dan pergi dari sana. Bai Fengxi tahu jika Peng Chang masih ingin membunuhnya demi menutupi penyakitnya. Meskipun Peng Chang cukup keji, namun dia juga terlihat kasihan. Dan Bai Fengxi hanya bisa berlagak bodoh saja. Di istana, ketiga menteri sedang meminta segala stempel untuk lembar soal ujian istana kepada raja. Ren Rusong memberitahukan jika raja sudah menurunkan titah dan ujian istana akan diadakan 9 hari lagi. Lansi curiga Peng Ju ke ibu kota saat akan diadakan ujian istana. Lansi pun meminta gurunya untuk memberitahu Peng Qiu agar berhati-hati di ujian kali ini. Di sini ketiga menteri sedang memeriksa kertas soal ujian untuk memastikan jika soalnya tidak ada yang menukar. Saat dicek segelnya masih terlihat utuh. Menteri Pei pun lalu memasukkannya ke dalam kotak. Di kediamannya, Peng Chang bertanya kepada Pamandai, apakah wanita itu tidak mengenalinya atau sedang berlagak bodoh. Pamandai pun mengatakan jika wajah pangeran saat kambuh memang sedikit berbeda, jadi wajar jika wanita itu tidak mengenali pangeran. Peng Chang masih tetap ingin mengawasi wanita itu, dan ia akan meminta para bawahannya untuk membeli kediaman di sebelah kediaman Bai Fengxi, agar mudah untuk mengawasinya. Di sisi lain, Pangeran Huangzhou sedang di perjalanan menuju ke Kaisaran untuk mengembalikan Plat Xuanji. Namun setelah itu rombongan mereka pun diserang. Di Istana Negara Dong, Kaisar diberitahu jika Pangeran Huangzhou diserang tidak jauh dari ibu kota. Kaisar pun lalu meminta jenderalnya untuk membawa Pangeran Huangzhou datang ke sini dengan selamat. Di aula para pangeran dari berbagai prefektur sudah berkumpul. Tak lama setelah itu datang Pangeran Huangzhou yang langsung menghadap Kaisar. Dia menjelaskan keterlambatannya disebabkan karena ada orang yang menyerangnya, dan Plat Xuanji yang dia bawa telah hilang direbut orang. Pangeran Huangzhou tidak tahu siapa yang menyerangnya, tapi dia mengira jika mereka bukan dari dunia persilatan. Para pangeran lalu saling menyalahkan. Karena orang yang mengambil Plat Xuanji bukan dari dunia persilatan, maka pelakunya adalah salah satu dari 6 prefektur. Pangeran Huangzhou pun lalu meminta Kaisar untuk ke-6 prefektur membantunya agar memudahkannya menyelidiki kasus ini. Di kediamannya, Zhongli memberikan surat mendesak dari kekaisaran kepada Lansi yang memberitahukan jika Plat Xuanji hilang lagi. Lansi tahu jika hilangnya Plat Xuanji adalah sandiwara dari Huangzhou, karena takutnya mereka tidak bisa menjelaskan jika Plat Xuanji itu palsu. Dan dengan adanya titah ini, Pangeran Huangzhou akan dengan bebas menyelidiki 6 prefektur. Lansi pun lalu mengatakan, jika Huangzhou ada Wu Yuan di sisinya, hal ini bagaikan orang hebat dibantu oleh orang hebat. Di sisi lain, Lin bawahannya meminta maaf kepada Pangeran Huangzhou karena telah menyerangnya. Namun Pangeran Huangzhou tidak menyalahkannya, karena mereka sedang bekerja sama, dan hal itu sangat berjasa bagi Pangeran Huangzhou. Pangeran Huangzhou pun memintanya untuk kembali, karena Pangeran Huangzhou akan memberikannya hadiah. Di sini Wu Yuan marah kepada Pangeran Huangzhou, karena usulannya untuk Plat Xuanji diambil oleh orang dunia persilatan, tapi Huangzhou malah mengubah rencananya. Huangzhou menjelaskan jika mereka berdua tahu bahwa 6 prefektur tidak akan bisa berdamai.
Maka dari itu Huang Zhou mengubah rencananya agar dia bisa leluasa menyelidiki 6 prefektur dengan adanya titah dari raja ini. Huang Zhou yang akan mengajak Wu Yuan pergi ke 6 prefektur. Wu Yuan akan menemaninya, asalkan Pangeran Huang Zhou ikut dulu dengannya ke Gunung Wu. Di sini Menteri Wang memberitahukan Ratu Bailey yang sedang menyamar jika dia pasti akan memberikan hadiah besar kepada pangeran kedua di ujian istana kali ini. Di sisi lain, para pelajar sedang diperiksa dulu sebelum masuk ke akademi. Salah satu pelajar bernama Wang Hui ketahuan menyembunyikan catatan kecil di dalam batu tintanya. Ia pun lalu dibawa oleh para prajurit. Ketua pengawas pun memberitahukan jika masih ada yang membawa salinan, lebih baik segera dibuang atau dihancurkan. Jangan sampai gelap mata dan mencelakai nyawa sendiri. Setelah itu ketua pengawas datang menemui ketiga menteri. Ia melaporkan jika semua peserta sudah diperiksa dan 6 orang yang membawa salinan sudah diantarkan ke biro hukum. Menteri Pei lalu mengambil soal ujian di dalam kotak dan memperlihatkan jika segelnya masih utuh. Mereka pun akan membukanya karena ujian istana akan segera dimulai. Di istana, Lansi dipanggil ke sini karena Ratu Bailey rindu kepadanya. Raja pun meminta Lansi untuk berterima kasih kepada ibunya karena selalu mengkhawatirkannya. Ratu yang tahu Lansi sudah diberi gelar dan kesehatannya juga sudah membaik, ia berniat akan menikahkan Lansi kepada keponakannya. Namun Lansi yang baru saja mendapatkan gelar, ia beralasan masih belum berjasa dan belum berkontribusi. Jika buru-buru seperti ini, pasti akan menjadi bahan pembicaraan orang. Ratu yang curiga Lansi menyukai Menteri Peng, Lansi mengatakan jika dia memang punya hubungan pribadi dengan Menteri Peng, namun hanya sebatas menteri keluarga kerajaan. Dan untuk masalah pernikahan, tinggal menunggu setelah Lansi berkontribusi dulu, barulah ayahnya yang akan memutuskan. Di kediamannya, Peng Qiwu diberitahu tentang percakapan Lansi dengan Raja dan Ratu tadi. Dia yang curiga percakapan tadi langsung sampai kepadanya. Pelayannya merasa jika Ratu Bailey ingin merusak hubungan Peng Qiwu dengan pangeran kedua dan ingin memanfaatkan Peng Qiwu untuk menguji pangeran kedua. Peng Qiwu mengatakan jika hubungan mereka memang sebatas atasan dan bawahan, dan Peng Qiwu mengandalkan pangeran kedua demi keluarga Peng. Di kereta kuda, Zhongli memberitahu pangeran jika Ratu Bailey berpura-pura baik agar bisa menekan pangeran dengan alasan tata krama. Lansi pun yang mendengarnya merasa jika Zhongli sekarang jauh lebih pintar, dan Zhongli merasa jika pangeran jauh lebih ramah setelah jatuh ke air. Zhongli datang ke kediaman Bai Fengxi membawa banyak barang-barang dan makanan. Jiorong pun lalu meminta Lucy untuk segera membangunkan Bai Fengxi. Zhongli menghampiri Bai Fengxi dan memberitahukan jika tuannya menunggu Bai Fengxi di depan. Hai Fengxi memberitahukan jika Papiliun sudah mendapatkan kabar bahwa Guru Bai sedang ada di Gunung Wu, dan Hai Fengxi juga sudah mengutus orang untuk memastikannya. Hai Fengxi sengaja membawakan barang-barang dan makanan ke sini karena sebentar lagi akan memasuki musim dingin, dan Hai Fengxi tidak mau membuat mereka semua kedinginan. Bai Fengxi yang merasa Hai Fengxi terlalu perhatian, ia pun tidak tahu bagaimana caranya membalas kebaikan Hai Fengxi. Dan Hai Fengxi merasa jika Bai Fengxi terlalu serius dan tidak seperti Bai Fengxi yang biasanya. Di aula ujian, seorang pelajar bernama Su Yuxin ketahuan melihat sebuah catatan kecil. Di malam harinya ia pun ditanyai mengenai catatan kecil yang ia bawa. Su Yuxin memberitahukan jika dia tidak pernah membawa catatan kecil ke ruangan ujian. Dan setelah didesak ia pun akhirnya mengaku jika catatan kecil itu sudah ada sendiri di akademi. Karena sebelumnya ia bertemu dengan seorang penjual yang menawarkan catatan kecil untuk ujian dan tidak perlu ia bawa sendiri ke tempat ujian. Setelah Su Yuxin memberikan nomor pelajarnya, penjual itu menjanjikan akan ada catatan kecil di dalam dinding ruangannya. Padahal Su Yuxin baru membayar setengah dari harga depositnya. Menteri Pei mengatakan, jika perkataannya benar, maka kasus kecurangan ini adalah yang terbesar yang pernah Yongzhou alami. Dan urusan ini mungkin juga akan melibatkan banyak orang di istana. Setelah Menteri Pai melihat catatan kecilnya, ia pun meminta untuk ujiannya segera dihentikan dan membawa semua para pelajar ke halaman depan karena semua ruangan akan mereka periksa. Menteri Pai pun meminta untuk mengirimkan orang ke istana untuk memberitahu raja. Di halaman depan, semua murid sudah dikumpulkan.
Para pengawas juga menemukan 6 catatan kecil di ruangan para pelajar. Keenam orang itu pun lalu ditangkap oleh para prajurit. Di kediamannya, Peng Qiwu diberitahu jika adiknya Peng Xiying tertuduh membawa catatan kecil. Dan catatan itu ternyata semua jawaban dari soal ujian istana. Peng Qiwu lalu menemui pangeran yang juga sudah tahu tentang kecurangan di akademi. Ia memberitahukan jika 4 orang di antaranya adalah murid dari gurunya Menteri Pei. Peng Qiwu pun mengira jika gurunya lah yang telah membocorkan jawaban ujian. Lansi bingung jika ia membantu Pei Yuso, maka Ratu Bailey akan memakai menteri lain untuk mengatakan jika Lansi bekerja sama dengan Menteri Pei karena urusan pribadi dan mengabaikan hukum negara. Namun jika Lansi tidak menolong Tuan Pei, maka Lansi akan menyakiti hati banyak orang. Lansi tahu jika rapat besok pagi, ayahnya akan mengirimkan orang untuk menyelidiki kecurangan ini. Dan Lansi meminta Peng Qiwu untuk membantunya mendapatkan pekerjaan ini. Lansi mengatakan jika perangkap Ratu Bailey ini memang sangat baik, dan ia bersedia untuk masuk ke dalamnya. Di kediamannya, Raja sangat kecewa. Dia yang meminta ketiga menteri mengawasi ujian agar tidak ada kecurangan, namun malah terjadi kasus kecurangan terbesar di dalam sejarah Yongzhou. Yuan Lu memberitahukan jika pengawal kerajaan sudah mengepung akademi dan sudah menangkap ketiga menteri dan para pelajar yang berbuat curang. Di sisi lain, Lang Hua datang menemui Bai Fengxi. Dia sangat marah karena Bai Fengxi tidak memberitahukan jika ayahnya hilang kontak. Bai Fengxi pun memintanya untuk tenang, karena dia sudah meminta Hai Fengxi untuk menyelidiki keberadaan gurunya. Guyu yang mendengarnya merasa jika Bai Fengxi tidak ingin mencari gurunya, karena agar Bai Fengxi lebih mudah untuk menduduki posisi ketua sekte. Bai Fengxi pun akhirnya tahu siapa yang telah memberitahu Lang Hua tentang semua ini, dan ia mengatakan kepada semua murid jika dirinya tidak akan pernah menginginkan posisi ketua sekte, dari dulu ataupun sekarang. Di Gunung Wu, Guru Bai bertanya tentang Wang Suilong dari sekte Wanjian. Mereka bertiga sebelumnya sempat masuk bersama dengan pendekar Wang. Namun setelah itu mereka pun berpisah. Mereka bertiga datang ke sini karena mendengar jika Master Taiyin ingin menemukan penerus ajarannya, dan mereka akan mengikuti ujian dari Master Taiyin. Di istana, rapat sudah dimulai. Raja sangat marah karena hal konyol seperti ini terjadi di negara Yong. Peng Qiwu lalu memberikan usulan agar masalah ini diselidiki oleh Pangeran Yongping, karena masalah ujian istana ini bermaksud untuk mencari bakat dari semua kalangan. Maka dari itu akan sangat cocok diselidiki oleh Pangeran Yongping yang mempunyai gelar daripada kedua pangeran lainnya. Para menteri pun yang mendengarnya setuju dengan usulan Menteri Peng. Raja pun meminta Kementerian Keadilan dan Personalia untuk bekerja sama dengan Pangeran Yongping. Di sini Raja mengatakan jika hal ini jelas ditunjukkan kepada Lansi, namun Lansi malah memilih masuk ke dalam perangkap. Raja pun bingung, apakah putranya ini bodoh atau sedang berpura-pura bodoh. Tak lama setelah itu datang Menteri Zhang, kepala Kementerian Keadilan. Raja meminta Menteri Zhang untuk membantu Lansi menangani kasus ini, karena Lansi tidak memiliki pengalaman dalam menyelidiki kasus. Di sisi lain, Bai Fengxi datang menemui Lang Hua. Dia yang meminta Lang Hua untuk menunggu kabar dari Papiliun. Lang Hua merasa jika Bai Fengxi tidak mengkhawatirkan gurunya, karena dia bukan ayahnya. Namun Bai Fengxi mengatakan jika dia sudah menganggap Guru Bai seperti ayahnya sendiri. Di Kementerian Keadilan, Su Yuxin sedang diinterogasi oleh Pangeran Yongping. Pangeran merasa jika Su Yuxin bodoh, mau membeli catatan kecil yang mahal itu. Padahal Su Yuxin bukan berasal dari keluarga kaya, dan belum tentu juga jawaban di catatan itu benar semua. Setelah didesak, akhirnya Su Yuxin mengatakan alasannya untuk membeli catatan itu karena soal ujian yang dikeluarkan penjual itu dituliskan di sebuah kertas emas. Jadi dia percaya jika semua jawabannya benar. Peng Qiwu yang mendengarnya terkejut, karena kertas emas hanya bisa digunakan oleh menteri di atas tingkat 3. Lansi lalu menemui ketiga menteri untuk melihat soal ujian istana. Dan saat dilihat soal ujiannya memang tidak ada yang aneh. Ketiga menteri pun meminta Pangeran Yongping untuk menemukan bukti yang kuat, karena masalah ini melibatkan nyawa ketiga menteri. Jika salah satu dari mereka tertuduh membocorkan soal. Lansi tahu jika kertas emas hanya dimiliki oleh Kementerian Personalia. Dia pun meminta Peng Qiwu untuk mencari anggota yang memiliki kertas emas yang membantu di dalam ujian. Tak lama setelah itu Lansi diberikan gambar seorang penjual yang sesuai dengan perkataan Su Yuxin. Di sisi lain,
Guyu sedang ditagih hutang oleh seseorang. Dia yang meminjam 5.000 uang perak, namun harus menggantinya dengan bunga menjadi 20.000 uang perak. Tak lama kemudian Bai Fengsi pun datang. Penagih hutang memberitahukan, jika Guyu tidak membayar hutangnya hari ini, maka dia akan membawanya ke pengadilan. Dia juga memberitahukan, jika Guyu meminjam uang kepadanya karena untuk modal berjudi, dan total hutangnya 20 uang perak dengan bunga. Bai Fengsi lalu memarahi Guyu karena melanggar aturan sekte. Namun Guyu malah berbalik memarahi Bai Fengsi. Karena tanpa ada gurunya, Bai Fengsi tidak berhak untuk menghukumnya. Guyu pun berjanji jika sebelum malam, dia akan mengganti uangnya. Setelah itu Bai Fengsi datang untuk membayar hutang Guyu. Bai Fengsi hanya membayar modalnya saja. Karena hukum Yongzhou tidak diperbolehkan ada bunga dalam pinjaman pribadi. Bai Fengsi yang meminta kertas hutangnya, namun penagih hutang malah melemparkan tepung terigu kepadanya. Tak lama kemudian datanglah Hai Fengsi. Bai Fengsi memberitahukan jika dia datang ke sini untuk membayar hutang adik seperguruannya. Hai Fengsi pun akan membantunya untuk mendapatkan surat hutangnya. Penagih hutang memberitahukan jika surat hutangnya berada pada Tuan Ketigawu. Zhongli pun tahu jika dia adalah berandalan kota dan orang yang bertanggung jawab atas rumah judi Si Feng. Hai Fengsi lalu tersenyum karena ada bekas tepung di wajah Bai Fengsi. Bai Fengsi yang heran Hai Fengsi selalu datang di saat dia dalam masalah. Dia pun mempertanyakan, apakah Hai Fengsi mengikutinya? Dan siapa dia sebenarnya? Di Kementerian Keadilan, penagih hutang heran karena dia harus ditahan seperti ini. Lansi pun memberitahukan jika ini bukan masalah pinjaman uang, tapi masalah menjual soal ujian istana. Orang ini memberitahukan jika alasan dia menjual catatan kecil karena diminta oleh Tuan Ketigawu. Lansi pun meminta Chuan Yu untuk membawa Tuan Ketigawu datang ke sini. Pangeran yang akan pulang, Menteri Zhang memberitahukan jika dia sudah memberitahu raja tentang penyelidikan ini, dan ia meminta pangeran untuk menyerahkan sisanya kepadanya. Pangeran memberitahukan jika ayahnya sudah tahu masalah ini melibatkan perebutan kekuasaan, maka dari itu dia sengaja pulang setelah Menteri Zhang memberitahu raja. Di sisi lain, Bai Fengsi yang baru saja pulang langsung bermain bola dengan para murid lainnya. Dan Peng Chang yang sudah membeli kediaman di dekat Bai Fengsi, ia mendengar jika di sebelah sangat meriah sekali. Tak lama setelah itu datang Hai Fengsi yang menendang kembali bola Bai Fengsi, dan ia menantang Bai Fengsi untuk berduel bermain bola. Jika Hai Fengsi kalah, dia harus memasakkan Bai Fengsi malam ini. Dan jika Bai Fengsi kalah, maka dia harus menuruti kemauan Hai Fengsi. Ketika bola melambung ke atas, Peng Chang dan Pamandai melihat ada Lansi. Hal itu pun membuat Peng Chang langsung terdiam, dan permainan pun berakhir seri. Kedatangan Hai Fengsi ke sini karena ia ingin memberikan surat hutang milik Guyu. Ia pun harus segera pergi karena masih ada urusan. Dan jika urusannya sudah selesai, Hai Fengsi berjanji akan memasakkan Bai Fengsi makanan. Di kediamannya, Peng Chang mengatakan seharusnya dia senang melihat Lansi sehat. Hanya saja entah kenapa dia tidak bisa senang, karena banyak hal yang disembunyikan Lansi darinya. Di sini Menteri Zhang memberitahukan jika kode yang dikatakan oleh Wu Peng atau Tuan Ketigawu mengarah kepada kekediaman bangsawan Liang. Dan Peng Qiwu juga sudah mengirimkan orang ke kediaman bangsawan Liang untuk memeriksa ketersediaan kertas emas. Dan ternyata memang kurang 1 lembar dari catatan Kementerian Personalia. Di istana, Lansi memberitahukan jika orang di balik kebocoran soal ini adalah bangsawan Liang. Karena menurut penyelidikan, pengurus kediaman bangsawan Liang sudah mengakuinya jika bangsawan Lianglah yang telah membocorkan soal itu kepadanya. Setelah itu dia memberikan soalnya kepada berandalan kota bernama Wu Peng. Lansi juga menemukan kertas emas yang menyalin soal ujian di kediaman si penjual. Dan memang ada kertas emas yang hilang di kediaman bangsawan Liang. Lansi pun lalu memperlihatkan kertas emas kepada raja. Raja yang mengira kasus ini sudah selesai, namun Menteri Wang mengatakan jika buktinya tidak benar, karena kertas emas yang hilang di kediaman bangsawan Liang ada di tangannya. Menteri Wang pun tidak menyangka jika Pangeran Yongping menilai bangsawan Liang yang bersalah karena hal ini.
Raja pun meminta Pangeran Yongping untuk menjelaskan apa ini semua. Dan Menteri Wang merasa jika pangeran terus mengatakan hal yang menjebak Menteri Istana, namun dia sendiri yang masuk ke dalam jebakannya. Dia juga mengatakan jika Pei Yuso adalah guru dari Menteri Peng. Pangeran yang memiliki hubungan dekat dengan Menteri Peng pasti melakukan semua ini demi melindungi Tuan Pei dan menjebak bangsawan Liang. Menteri Wang pun meminta raja untuk menyelidiki kembali masalah ini. Pangeran Yongping yang dianggap menjebak Menteri Istana, raja pun memerintahkan Lansi untuk kembali ke kediamannya dan diawasi dengan ketat. Raja lalu meminta Menteri Zhang untuk menginterogasi kembali para pelajar. Di Kementerian Keadilan, Menteri Zhang kembali menginterogasi para pelajar. Setelah disiksa salah satu pelajar bernama Song Shihan, akhirnya mau mengaku. Ia lalu dibawa ke hadapan raja. Karena raja sendiri yang akan menginterogasinya langsung, Song Shihan mengatakan jika gurunya lah Sekretariat Agung Pei yang telah membocorkan soal. Dan Song Shihan juga punya bukti tulisan tangan gurunya mengenai soal asli ujian istana. Song Shihan memberitahukan jika sehari sebelum ujian, Menteri Pei meminta beberapa murid untuk masuk ke kediamannya. Ia pun lalu menuliskan jawaban soal ujian. Setelah itu Menteri Pei mencari orang untuk menjual jawaban soal ujian. Karena dengan itu, dia bisa melemparkan tanggung jawab jawaban ini. Gurunya juga sempat meminta Song Shihan untuk membakar kertas soal ujian itu. Namun Song Shihan yang khawatir masalah ini akan terbongkar, maka dari itu kertasnya dia simpan untuk berjaga-jaga. Menteri Zhang juga menemukan salinan kasar di tempat tinggal Song Shihan, dan isinya cocok dengan jawaban ujian istana. Menteri Zhang pun yang mengutus orang ke kediaman Tuan Pei. Pelayannya mengaku jika pada saat itu, Tuan Pei memang meminta peralatan tulis, lalu mengusir kedua pelayannya. Sedangkan pengakuan dari ketiga murid Tuan Pei lainnya, Tuan Pei pada hari itu hanya menuliskan kata untuk menyemangati mereka saja. Raja pun yang mendengarnya meminta Menteri Zhang untuk memasukkan Pei Yuso ke dalam penjara. Di sisi lain, Peng Qiu memberitahukan jika dia mendapatkan kabar dari Kementerian Keadilan bahwa Song Shihan murid dari gurunya memfitnah gurunya sendiri membocorkan soal. Tak lama kemudian pangeran pun datang. Lansi sengaja masuk ke dalam perangkap agar Ratu Bailey terburu-buru untuk bertindak. Karena dari awal Lansi sudah tahu jika bangsawan Liang bukanlah orang yang membocorkan soal. Lansi yang merasa jika Ratu Bailey sudah merasa menang, Ratu Bailey pasti akan menghancurkan bukti. Maka dari itu Lansi dan lainnya harus segera menemukan bukti itu. Pangeran pun meminta mereka untuk menyelidiki pengurus kediaman bangsawan Liang. Di kediamannya, Bai Fengxi diberikan surat dari Papiliun. Ia pun lalu memperlihatkannya kepada Lang Hua jika ayahnya pergi ke Gunung Wu untuk bertemu teman lamanya, dan dia tidak sengaja mengikuti ujian Master Taiyin yang sedang mencari penerusnya. Lang Hua yang ingin menemui ayahnya, Bai Fengxi meminta Lang Hua untuk pulih dulu, karena jarak dari sini ke Gunung Wu tidaklah dekat, dan Master Taiyin orang yang dikenal sehebat dewa tidak akan membiarkan orang yang ikut ujiannya dalam bahaya. Bai Fengxi pun berjanji jika Lang Hua sudah sembuh, dia akan membawa Lang Hua pergi ke sana. Di sisi lain, Zhongli datang membawakan sarapan untuk pangeran. Dia berbisik jika pengurus kediaman bangsawan Liang berhubungan dekat dengan orang dari kediaman Lu Xiumu. Lansi pun menyuruh Zhongli untuk meminta Chuan Yu menjaga pekarangan di kediaman Lu. Di kediamannya, Peng Ju yang sudah kembali sangat senang karena Peng Lansi bukanlah tandingan ibunya. Pelayan pun memberitahukan jika Menteri Wang meminta Ratu untuk mengurus sendiri pembocoran soal yang sebenarnya. Ratu lalu meminta Peng Ju untuk menyuruh orang membunuh Lu Xiumu dan mengingatkannya untuk tidak memakai orang sendiri. Di sisi lain, Guyu yang kalah berjudi meminjam uang lagi kepada orang. Namun dia tidak dikasih karena hutang sebelumnya saja belum dibayar. Mereka akan meminjamkan lagi jika hutang Guyu kemarin sudah dibayar. Guyu pun yang dikatakan sebagai pejudi payah, ia pun langsung marah. Tak lama kemudian datang Li Jiaxian menghentikannya. Li Jiaxian yang melihat ilmu bela diri Guyu hebat, ia pun lalu membayarkan hutang Guyu dan mengajaknya untuk berbisnis jika Guyu mau. Di kediamannya, Bai Fengxi diberitahu jika Guyu sedang berada di kasino. Dia juga meminjamkan plat tinggangnya demi uang perak. Jiurong juga memberitahukan jika tadi ada orang yang membayarkan hutang Guyu, dan sekarang mereka sedang menuju ke toko arak San Liang di kota barat. Di sini Li Jiaxian langsung meminta Guyu untuk membunuh seseorang. Guyu yang sempat menolak, Li Jiaxian memberitahukan
Jika orang yang akan Guyu bunuh adalah orang jahat bernama Lu Xiumu, yang merupakan pegawai istana, dia sangat arogan, kasar, dan selalu menyiksa rakyat. Li Jiaxian juga mengatakan, jika Lu Xiumu adalah orang yang telah membunuh orang tuanya. Li Jiaxian pun memberikan 500 uang perak kepada Guyu, dan sisanya 500 uang perak lagi akan ia antarkan setelah Guyu berhasil membunuh Lu Xiumu. Di kediaman Lu Xiumu tiba-tiba saja diserang oleh orang yang pastinya adalah Guyu. Setelah itu datang Chuan Yun dan lainnya. Saat sekarat, Lu Xiumu mengatakan kata Mulan kepada Chuan Yun, dan pada akhirnya dia pun meninggal. Guyu yang sedang berlari dihampiri oleh Bai Fengxi. Bai Fengxi yang mengikuti Guyu ke sini, namun dia tidak tahu apa yang sedang Guyu lakukan. Pada akhirnya Guyu pun berhasil terkepung oleh Chuan Yu dan lainnya. Bai Fengxi yang tahu mereka adalah orang Papiliun Air, ia pun lalu mengikuti mereka. Di sini Bai Fengxi heran, karena orang Papiliun Air ada di kediaman Pangeran Yongping. Dan apa sebenarnya yang telah Guyu lakukan? Keesokan harinya, Bai Fengxi memberitahukan jika dia telat selangkah mencegah Guyu melukai pejabat istana. Dan sekarang dia ditangkap oleh orang kediaman Pangeran Yongping. Bai Fengxi merasa jika hubungan kediaman Pangeran Yongping dan Papiliun Airin Kuan seperti tidak biasa. Hai Fengxi pemilik Papiliun Airin Kuan dan Peng Lansi Pangeran Yongping, nama mereka hanya berbeda satu kata. Di malam harinya, Lansi didatangi oleh Bai Fengxi. Bai Fengxi pun akhirnya tahu jika orang yang mendirikan Papiliun Airin Kuan selama 10 tahun ternyata bukan orang biasa. Hai Fengxi pemilik Papiliun Airin Kuan yang terkenal di dunia persilatan ternyata adalah Peng Lansi pangeran kedua Yongzhou. Dan Yongzhou ternyata menguasai 2 posisi di 4 pemuda hebat. Hai Fengxi tidak ingin menutupinya dari Bai Fengxi, namun dia belum menemukan waktu yang tepat saja. Hai Fengxi tahu jika Bai Fengxi menemuinya karena masalah Guyu. Bai Fengxi menganggap jika masalah Guyu ini tidak biasa. Maka dari itu dia akan membantu Hai Fengxi menyelidiki kasus ini sampai jelas dan menemukan orang yang telah memanfaatkan Guyu. Setelah Hai Fengxi menjelaskan bahwa semua ini berkaitan dengan kecurangan ujian istana, Zhongli pun datang memberitahukan jika ada kabar dari Kementerian Keadilan bahwa Guyu bunuh diri dengan racun sebelum diinterogasi. Bai Fengxi yang mendengarnya merasa jika Guyu tidak akan melakukan hal seperti ini. Dan Hai Fengxi berjanji akan menyelidikinya sampai jelas. Setelah itu Bai Fengxi mengatakan jika dia menyukai dunia persilatan karena bisa membalas budi dan membalas dendam dengan mudah. Namun berbeda dengan keadaan istana, ada perebutan dan persaingan di pengadilan istana. Bahaya dan kekejiannya jauh melebihi pedang dunia persilatan. Hai Fengxi yang sedang berpikir bagaimana Lu Xiumu mendapatkan soal ujian yang sama seperti soal ujian istana. Bai Fengxi pun meminta Hai Fengxi untuk memperlihatkan soal ujiannya kepadanya. Bai Fengxi yang melihatnya merasa jika warna stempel raja begitu pudar. Hai Fengxi pun baru menyadarinya saat Bai Fengxi bilang. Dan Hai Fengxi juga heran, karena seharusnya tidak sepudar ini meski sudah berhari-hari. Bai Fengxi curiga jika ini bukan soal ujian asli. Namun Hai Fengxi mengatakan jika stempel raja sudah diperiksa sendiri oleh ayahnya. Bai Fengxi pun lalu teringat, mungkin saja soal ini hanyalah bagian dari soal ujian istana, atau yang biasa kita sebut dengan hasil fotokopiannya. Bai Fengxi pun lalu memakai tenaga dalamnya untuk menggandakan kertas soal ujian ini. Dan benar saja warna stempel dan tulisannya menjadi semakin pudar. Bai Fengxi pun lalu pergi dan menyerahkan sisanya kepada Hai Fengxi. Di istana, Menteri Zhang melaporkan jika kemarin Pangeran Lansi memberitahunya bahwa Lu Xiumu terlibat dalam pembocoran soal, dan di malam harinya Tuan Lu sudah dibunuh di kediamannya. Menteri Zhang yang menganggap kasus ini berhubungan dengan kecurangan ujian, namun Raja tidak akan percaya jika tidak diberikan bukti. Setelah itu datang Peng Qiu menghadap Raja. Dia memberitahukan jika soal ujian istana telah digandakan. Peng Qiu pun lalu mengatakan jika yang tahu soal ujian bukan hanya ketiga menteri, namun satu-satunya orang yang punya kesempatan mencuri soal ini hanyalah Lu Xiumu seorang. Peng Qiu pun memberitahukan jika Pangeran Yongping tidak menuduh bangsawan Liang demi melindungi Tuan Pei, tapi ada orang yang memberikan kabar palsu untuk mengelabui Pangeran Yongping.
Peng Qiu pun lalu meminta izin untuk menyegel dan menyelidiki kediaman Lu. 去吧。 臣遵旨。 Di kediamannya, Ratu Bailey berterima kasih kepada Menteri Wang. Dan Menteri Wang menganggap dengan ini Pangeran Yongping akan sulit mempertahankan posisi penerus. Mereka yang sudah sangat senang, pelayan pun memberitahukan jika Peng Qiu masuk ke istana menemui raja untuk meminta titah menggeledah kediaman Lu Xiumu. Menteri Wang yang merasa sudah tidak ada bukti di kediaman Lu Xiumu, Ratu Bailey pun meminta orang-orangnya untuk menyelidikinya. Di kediamannya, Bai Fengxi dan para murid lainnya dikepung oleh para prajurit karena mereka tahu jika Guyu yang membunuh Lu Xiumu tinggal di sini. Dan para murid lainnya terkejut saat mendengar perbuatan Guyu. Maka dari itu para prajurit akan menahan mereka sementara waktu. Bai Fengxi lalu membenarkan perkataan prajurit, dan ia meminta para murid lainnya untuk tidak usah khawatir karena dia akan menemukan pembunuh yang telah memanfaatkan Guyu. Di kediamannya, Ratu Bailey diberitahu jika Peng Qiu tidak menemukan bukti apapun di kediaman Lu Xiumu. Ratu pun memintanya untuk menyelidiki kembali apakah Lu Xiumu ada kediaman pribadi atau tidak. Karena jika ada, Ratu memintanya untuk segera menghancurkan kediamannya. Di kediaman Lu, Bai Fengxi yang datang bertemu dengan Hai Fengxi. Hai Fengxi memberitahukan jika sebelum Lu Xiumu mati, dia sempat mengatakan kata Mulan kepada Chuan Yun. Namun Hai Fengxi yang sudah mencarinya tidak menemukan petunjuk apapun tentang kata Mulan. Setelah berpikir, Hai Fengxi pun tahu jika kata Mulan bermaksud kepada trompet tanduk rusa, bukan bunga Mongolia yang tadi dia cari. Hai Fengxi pun merasa jika Lu Xiumu menyimpan trompet tanduk rusanya di tempat peralatan berburu. Di sisi lain, orang-orang Ratu Bailey sudah menemukan kediaman pribadi Lu Xiumu. Mereka yang akan membakarnya. Tak lama setelah itu datang Chuan Yun dan lainnya. Lansi yang datang, Chuan Yun pun memberikan trompet tanduk rusanya kepada Lansi. Setelah menemukan soal ujiannya, Lansi pun menyuruh Chuan Yun agar meminta Menteri Peng untuk membawanya kepada Raja. Keesokan harinya, Raja membebaskan Lansi karena Menteri Peng sudah memperlihatkan bukti jika Lansi sedang tidak menuduh menteri lain demi melindungi Tuan Pei. Lansi pun memberitahukan jika orang-orang yang berniat membakar kediaman Lu Xiumu sudah ditangkap. Dan Lansi meminta Raja untuk menginterogasi mereka agar menemukan dalang di balik semua ini. Raja lalu meminta Lansi untuk tidak usah lagi mengurus masalah ini. Lansi yang mendengarnya mengatakan, meski hal ini seperti kecurangan dalam ujian, tapi seharusnya Raja sudah tahu jika ada yang ingin mencelakai Lansi. Karena sekarang bukti sudah ada, Lansi memohon agar Raja menyelidikinya sampai tuntas. Raja pun yang sudah melihat bukti akan membebaskan Pei Yuso dan para pelajar yang tidak bersalah, dan akan menghukum pelajar yang memfitnah Pei Yuso dengan tegas. Lansi yang masih ingin pelaku sebenarnya ditangkap, namun Raja mengatakan jika pelaku sebenarnya adalah Lu Xiumu, dan dia sudah mati. Lansi yang merasa ayahnya sudah tahu pelaku sebenarnya, namun ayahnya tetap tidak mau bertindak kepada orang itu. Lansi pun lalu pamit setelah mendengar banyak alasan dari ayahnya. Di Kementerian Keadilan, Menteri Pei yang sudah bebas dipanggil oleh Song Shihan. Song Shihan meminta maaf karena telah memfitnah gurunya. Pei Yuso yang mendengar Song Shihan masih memanggilnya guru, tapi kenapa Song Shihan melupakan kata yang ditulis untuknya pada hari itu? Song Shihan lalu mengingatnya jika pada hari itu gurunya menuliskan kata kekurangan. Menteri Pei yang merasa Song Shihan paling cocok menjadi pejabat, tapi dia juga yang paling banyak kekurangannya. Meskipun Song Shihan memiliki kekurangan, tapi dia tetap akan bisa mempunyai tanggung jawab besar. Song Shihan sangat menyesal melakukan semua ini karena dia serakah akan jabatan yang telah mereka janjikan. Dan sekarang Song Shihan sudah mengerti apa yang dikatakan oleh gurunya. Di kediamannya, Raja datang menemui Ratu dan meminta para pelayan untuk pergi. Raja memarahi Ratu karena ulahnya telah membuat pejabatnya celaka, merusak peraturannya, dan bahkan ingin mencelakai putranya. Ratu Bailey lalu mengakui semua kesalahannya dan meminta Raja untuk mengampuni Pengju. Karena pada saat itu Pengju sedang pergi ke Kaisaran dan tidak tahu apa-apa tentang semua ini. Raja merasa karena Ratu Yige sudah tidak ada, Ratu Bailey bisa seenaknya kepada Lansi. Namun Lansi yang memiliki darah Kekaisaran Negara Dong, dia adalah putra dari istri pertamanya. Raja awalnya terus menunda pengangkatan Lansi sebagai penerus. Namun sudah ada orang pengadilan istana yang keberatan. Raja pun bertanya, apa sebenarnya yang harus Raja lakukan untuk Ratu? Ratu Bailey melakukan ini semua karena dulu dia merasa Ratu Yige sudah merebut Raja darinya.
Dan Ratu Bailey harus berpisah selama 5 tahun dengan Raja. Padahal mereka pada saat itu sudah saling mencintai. Ratu Bailey merasa setiap ia melihat Lansi, ia selalu ingat kepada Ratu Yige yang membuat hatinya sakit. Maka dari itu dia ingin selalu Lansi gagal. Barulah bisa menebus ketidakadilan yang ia terima dulu. Raja lalu memberitahukan jika ia sudah meminta Lansi untuk jangan menyelidiki masalah itu lagi. Dan orang utusan Ratu Bailey yang akan membakar kediaman Luciumu juga sudah Raja urus. Raja meminta Ratu untuk tidak mengungkit masa lalu lagi, karena yang lalu sudahlah berlalu. Ia meminta agar Ratu sepemikiran dengan Raja, dan membuat Yongzhou juga satu hati. Karena dengan begitu, barulah bisa bertahan dalam persaingan 6 prefektur. Di sisi lain, Lansi yang sudah pulang ditunggu oleh gurunya. Ren Rusong sudah tahu masalah yang terjadi di istana, dan merasa jika Pangeran dan Ratu Bailey bagaikan api dan juga air. Ren Rusong lalu memberikan nasihat kepada Lansi, dan jalan yang terbaik untuk saat ini adalah mempertimbangkan Peng Qiu sebagai calon istrinya. Lansi yang tidak mau membahas selir, dia sudah lelah dan perlu istirahat. Keesokan harinya Lang Hua yang sudah akan sembuh, Bai Fengxi akan mengajaknya ke Gunung Wu. Prajurit lalu memberitahukan jika kejahatan Guyu sudah diselidiki dan tidak ada hubungannya dengan sekte Tianshuang, dan mayat Guyu juga sudah dimakamkan oleh Kementerian Keadilan di kuburan massal. Prajurit lalu memberitahukan jika Nona sudah ditunggu oleh Pangeran Yongping di restoran Lanyun. Di sini Lansi menepati janjinya, karena setelah masalahnya sudah selesai, maka dia akan memasakkan makanan untuk Bai Fengxi dan memberitahukan jika restoran Lanyun ini juga miliknya. Bai Fengxi merasa jika katalan dari Lanyun adalah Lansi, dan menebak kata Yunnya adalah Siyun. Lansi membenarkan perkataan Bai Fengxi, dan Bai Fengxi merasa jika Hai Fengxi begitu tergila-gila kepada Tuan Putri Siyun. Padahal Lansi belum pernah bertemu tapi sudah begitu mencintainya. Lansi memberitahukan jika mereka pernah bertemu saat masih muda, namun jika ia bertemu dengannya sekarang, mungkin tidak akan mengenalinya. Lansi bertemu Siyun ketika perjamuan 6 prefektur. Pada saat itu Lansi masuk ke dalam sebuah aula, tempat dipajangnya foto ketujuh kaisar negara Dong sebelumnya. Lansi pun yang bertemu Siyun mengaku sebagai pendamping pangeran pertama. Siyun mengatakan jika ini adalah tempat terlarang dan tidak diperbolehkan seorang pendamping untuk datang ke sini. Lansi yang mendengar tempat terlarang, namun mengapa Siyun sendiri datang ke sini? Karena mereka diam-diam melihat foto para kaisar, Lansi pun mengajak Siyun untuk saling menjaga rahasia. Dan setelah Lansi pergi, mereka sudah tidak pernah bertemu lagi. Maka dari itu Lansi membuat restoran Lanyun ini untuk memperingati kenangan masa muda saat itu. Di perjalanan pulang, Lansi berterima kasih kepada Bai Fengxi, karena ia satu-satunya orang yang mengerti akan perasaannya. Namun Bai Fengxi yang sudah tahu siapa Hai Fengxi sebenarnya, ia merasa tidak akan bisa berteman setara lagi dengan Hai Fengxi. Dan Bai Fengxi juga sangat membenci istana, karena dia suka kebebasan dan hidup leluasa di dunia persilatan. Meskipun Lansi nantinya akan menjadi penerus Yongzhou, tapi dia punya 2 identitas. Jika suatu hari nanti mereka bertemu kembali, maka Bai Fengxi bersedia bersaing lagi dengan menyandang gelar Bai Fengxi dan Hai Fengxi. Karena Lang Hua sudah sembuh, Bai Fengxi sudah berjanji akan membawanya besok ke Gunung Wu. Kak? Mereka berdua yang tidak ingin berpisah. Lansi tahu jika Bai Fengxi hanya ingin bebas di dunia persilatan, dan ia tidak akan membuatnya terlibat lagi dengan urusan istana. Sedangkan Bai Fengxi berharap alangkah baiknya jika Hai Fengxi masih rubah hitam di dunia persilatan. Di perjalanan ke Gunung Wu, Lang Hua merasa jika Bai Fengxi tidak rela meninggalkan Yongzhou. Bai Fengxi mengatakan jika mereka bisa ke sini kapan saja. Namun Lang Hua bukan bermaksud kepada kotanya, tapi kepada orangnya. Bai Fengxi memberitahukan jika mereka sudah tidak sejalan. Hanya dengan perpisahanlah baru bisa menghindari rasa sakit di kemudian hari. Di sisi lain, Lansi diberitahu Zhongli jika Bai Fengxi sudah meninggalkan ibu kota. Zhongli yang bertanya kenapa pangeran tidak mengantarkannya, Lansi memberitahukan jika ia sudah lama di dalam pertikaian istana. Melihat Bai Fengxi begitu bebas, sangat membuatnya iri. Dan jalan yang akan Lansi ambil pasti akan penuh darah. Karena mereka sudah tidak sejalan, maka jangan dipaksakan. Mengantarkannya hanya akan menambahkan rindu. Di sini Lansi mengajak Peng Qiu untuk bertemu. Lansi memberitahukan apa yang sedang ada di pikirannya. Peng Qiu pun menyadari jika pangeran tidak hanya ingin menjadi Raja Yongzhou, tapi juga menginginkan dunia ini. Karena Peng Qiu sudah tahu maksud pangeran,
Lansi mengatakan jika sepanjang jalan ini, yang paling tidak ia butuhkan adalah urusan percintaan. Dan Lansi tidak ingin mengganggu atau menunda kebahagiaan Menteri Peng. Di malam harinya, Raja memberikan buku pedoman rahasia dari Menteri Divisi Militer Yuan Boyan untuk memperkuat persenjataan. Raja sudah memerintahkan Yuan Boyan bekerja sama dengan 5 jenderal untuk mengumpulkan kekuatan secara diam-diam. Karena ada masalah kekurangan cadangan kuda militer, Raja pun meminta Lansi untuk menangani kasus ini. Di kediaman pangeran, Ren Dousong memberitahukan jika masalah kuda militer merupakan peluang yang bagus. Jika pangeran berhasil, maka posisi penerus akan selangkah lebih dekat dengan pangeran. Peng Qiwu lalu memberitahukan jika kuda militer diawasi oleh Wang Mihai, wakil menteri divisi militer, yang merupakan adik dari Menteri Wang. Pangeran yang akan membeli kuda, takutnya Wang Mihai akan membuat masalah. Lansi tahu jika masalah kuda ini hanyalah dalih dari ayahnya, yang ingin menghentikan Menteri Wang dalam memimpin. Lansi lalu meminta Chuan Yu untuk pergi ke Xinjiang Timur membeli kuda, dan meminta Menteri Peng untuk menemukan bukti korupsi Wang Minghai sebelum mereka kembali. Di kediaman Ratu, Menteri Wang menemui Ratu karena urusan kuda militer. Dia memberitahukan jika Raja menempatkan Pangeran Yongping sebagai penanggung jawab atas kuda militer, dan Menteri Wang khawatir jika adiknya akan dimanfaatkan. Ratu tahu bahwa kekurangan total kuda adalah 30%, dan Ratu juga tahu bahwa Raja tidak benar-benar berpikir meminta Pangeran Yongping membeli kuda. Raja mengambil kesempatan ini karena ingin berurusan dengan Menteri Wang. Karena ini adalah urusan negara, maka dari itu Ratu Bailey tidak bisa membantu. Menteri Wang memberitahukan jika masalah ini bukan hanya urusannya, tapi juga urusan mereka. Karena uang korupsi adiknya 80% diantarkan ke kediaman pangeran ketiga. Jika adiknya ketahuan, maka pangeran ketiga juga akan ikut terlibat. Ratu Bailey yang mendengarnya tidak ada pilihan lain. Menteri Wang pun meminta Ratu Bailey untuk menyelidiki penyelundupan kuda militer adiknya yang dilakukan oleh orang lain. Di sisi lain, Menteri Wang datang menemui adiknya Wang Minghai. Dia memberitahukan jika Ratu Bailey bersedia membantu. Menteri Wang lalu meminta adiknya pergi ke Xinjiang Timur untuk membeli semua kuda dengan harga 10 uang perak agar menaikkan harga kuda. Di kediamannya, Ratu memarahi Peng Ju yang terlibat dalam korupsi kuda militer. Ratu pun akan menghukum Peng Ju agar tidak melakukan kesalahan lagi. Gagal. Ratu lalu meminta Peng Ju untuk pergi ke Xinjiang Timur untuk meminjam ribuan kuda kepada Pamaning. Di sisi lain, Peng Qiwu memberitahukan jika dia sudah meminta orang untuk menyelidiki Wang Minghai. Hanya saja transaksi kuda militer ini melibatkan banyak hal. Peng Qiwu juga memberitahukan jika pada saat dia masuk ke kediaman, Peng Qiwu mendengar bahwa pangeran ketiga juga sudah keluar kota. Lansi pun lalu merasa jika Peng Ju juga terlibat dalam masalah ini. Di sisi lain, Wu Yuan yang meminta Pangeran Huangzhou untuk ikut dengannya ke Gunung Wu karena di Gunung Wu banyak pendekar yang terjebak akibat tidak bisa menyelesaikan ujian dari Master Tain. Dan Wu Yuan datang ke sini untuk memecahkan misteri dan menyelamatkan para pendekar. Karena sudah datang ke sini, Pangeran Huangzhou pun akan mengikuti Wu Yuan. Tak lama setelah itu mereka pun bertemu dengan rombongan orang sekte Tianxuang. Wu Yuan memberitahukan jika ada 30 pendekar yang masuk ke Gunung Wu, tapi tidak ada yang berhasil keluar. Menurut Wu Yuan, labirin yang digunakan Master Tain tidak berbahaya dan tidak akan mencelakai para pendekar. Namun agar para pendekar bisa keluar dari sana, maka harus ada salah satu dari mereka yang berhasil menerobos labirin untuk membukanya. Mereka yang akan segera pergi, Bai Fengxi akan mengajak Lang Hua dan Jiu Rong dan meminta Lucy untuk memimpin semua murid menunggu di sini. Di malam harinya, Zhongli memberitahukan jika orang sekitaran Gunung Wu memberikan kabar bahwa Bai Fengxi telah memasuki Gunung Wu bersama dengan Pangeran Huangzhou dan Wu Yuan. Pangeran yang mendengarnya meminta Zhongli untuk tidak perlu memberikan kabar tentang Bai Fengxi lagi. Di kediamannya, Peng Chang diberitahu jika Ratu menyuruh Pamandai untuk meminta pangeran datang ke istana. Di istana, Ratu menyambut Peng Chang dengan sangat baik, dan Ratu berbicara banyak selayaknya ibu kepada anak. Tujuan Ratu Bailey meminta Peng Chang datang ke sini karena ia akan mencarikan seorang istri untuk Peng Chang, dan ibunya juga sudah menyiapkan obat-obatan dan bakpao kesukaan Peng Chang saat kecil. Di kediaman Peng Chang, Ratu Bailey sudah memutuskan jika besok ia akan memanggil ibu dan anak bangsawan Qi datang ke sini.
agar Peng Chang bisa melihat sendiri kecantikan putri bangsawan Qi. Peng Chang lalu memberitahu Pamandai jika ibunya kalah dari Lansi soal ujian istana, dan ayahnya sekarang mempercayakan urusan kuda militer kepada Lansi. Peng Chang tahu jika ibunya hanya berpura-pura baik kepadanya, dan ibunya ingin menjodohkan Peng Chang kepada putri bangsawan Qi, karena bangsawan Qi selalu bertentangan dengan Lansi. Jika Peng Chang menjadi menantunya, maka dia juga akan bermusuhan dengan Lansi. Peng Chang merasa jika hati ibunya begitu kejam. Pamandai mengatakan jika maksud ratu bukanlah seperti itu, namun ini hanyalah bentuk cinta kasih ibu terhadap anak. Peng Chang yang mendengarnya lalu memperlihatkan alerginya, karena ibunya telah menambahkan udang kepada semua bakpao yang diberikan kepada Peng Chang. Di Barak Yongzhou, Peng Ju datang menemui Pamaning. Dia memberitahukan jika ibunya mau meminjam ribuan kuda. Peng Ju pun lalu memberikan surat dari ibunya, dan Pamaning meminta Peng Ju untuk menunggu di sini, karena dia akan mengirimkan orang untuk menghitung kudanya. Keesokan harinya, Peng Chang sudah bersama Qi Chengniang putri bangsawan Qi. Qi Chengniang tidak suka kepada Peng Chang, karena dari awal dia muram terus. Dia juga mengatakan, jika bukan karena ratu yang terus memohon kepada ibunya, Qi Chengniang tidak akan mau menikah dengan anak seorang pelayan istana. Peng Chang yang mendengarnya sedikit marah, dan langsung pergi dari sana. Peng Chang yang memberitahukan hinaan Qi Chengniang terhadapnya, namun ibunya tidak terlalu marah, dan akan mengatur jadwal pernikahan mereka. Peng Chang pun yang tidak mau menikah dengan Qi Chengniang. Hal itu membuat ibunya marah, karena Peng Chang juga membahas ibunya yang telah menggantikan posisi Ratu Yige saat sudah tidak ada. Ratu Baili tetap akan menikahkan Peng Chang, karena jika Peng Chang tidak setuju, maka hubungan antara ibu dan anak akan berhenti sampai di sini. Di sisi lain, Zhongli memberitahukan tentang Ratu Baili yang akan menjodohkan pangeran pertama kepada Qi Chengniang. Lansi yang tahu Ratu Baili sudah gelisah masalah kuda militer, maka dari itu Ratu memanfaatkan kakak pertamanya agar mereka saling bermusuhan. Di Gunung Wu, Bai Fengxi dan lainnya diserang oleh sekumpulan daun tajam yang berterbangan. Lang Hua dan Jiorong yang masuk ke dalam lubang, Bai Fengxi diberitahu Master Tayin untuk melanjutkan perjalanannya, karena mereka tidak apa-apa. Mereka pun yang terjatuh. Jiorong mendengar ada seseorang yang mendekat. Ternyata orang yang datang adalah Guru Bai. Lang Hua yang melihatnya sangat senang. Guru Bai memberitahukan jika orang yang tidak lolos akan berada di sini. Namun untungnya lembah gunung ini dipenuhi dengan makanan dan sumber air. Mereka hanya bisa menunggu orang yang lolos dari ujian agar bisa keluar dari tempat ini. Di kediamannya, Peng Chang sedang memikirkan tentang ibunya yang ingin memanfaatkannya. Pamandai pun yang datang meminta pangeran untuk tidak banyak minum, karena akan membuat penyakit pangeran kembali kambuh. Peng Chang yang tidak memperdulikan ucapan Pamandai, karena ia merasa jika ayahnya tidak suka kepadanya, ibunya sedang memanfaatkannya, dan adik yang ia perhatikan juga berbohong kepadanya. Setelah itu datang Lansi menemui kakaknya. Dia yang sudah tahu berita kakaknya akan dinikahkan, Lansi pun akan membantu Peng Chang untuk bernegosiasi dengan ayah agar pernikahannya dibatalkan. Peng Chang yang menganggap Lansi seperti ibunya, ia pun tidak mau dibantu dan langsung menyerang Lansi. Lansi mengatakan jika ini bukan saatnya dia menjelaskan semuanya, dan Lansi tidak pernah memanfaatkan kakaknya. Peng Chang pun meminta Lansi untuk tidak mengurusi lagi masalah Qi Chengniang, dan memintanya untuk segera pergi dari sini. Hati Lansi yang sedang kacau, ia malah teringat kepada Bai Fengxi, dan tidak tahu bagaimana keadaannya di Gunung Wu. Di Gunung Wu, Bai Fengxi dan lainnya masih melanjutkan perjalanannya, dan kini mereka diharuskan untuk menyeberangi jurang. Bai Fengxi pun lalu mengajak mereka untuk berlomba, dan melihat siapa orang pertama yang duluan sampai ke sana. Sementara itu, Master Tayin yang mengatur jalan ujiannya menggunakan sebuah catur. Hal itu membuat Bai Fengxi dan lainnya kesulitan. Xu Shukong pun yang terjatuh langsung diselamatkan oleh Pangeran Huangzhou, dan hal itu membuat mereka berdua pun akhirnya gagal.
Di kediamannya, Lanci yang masih galau memikirkan Bai Fengxi, Zhongli pun memberikan kabar dari Chuan Yu jika harga satu ekor kuda naik menjadi 10 uang perak. Lanci yang mendengarnya tahu, demi menghalangi Lanci membeli kuda, Wang Minghai sungguh memakai semua hartanya untuk membeli kuda seharga 10 uang perak, yang membuat semua pedagang juga menaikkan harga kudanya. Zhongli merasa jika pangeran membeli kuda yang raja butuhkan dengan harga seperti ini, maka akan sangat rugi besar. Dan Lanci yang bisa saja menggunakan semua uang papiliun, namun ia tetap tidak akan melakukannya, karena ayahnya akan curiga dari mana uang ini berasal. Lanci pun akan menuliskan sebuah surat untuk Chuan Yun dan lainnya. Di Xinjiang Timur, Chuan Yun yang masih menunggu kabar dari pangeran. Mereka pun dihampiri oleh seorang penjual kuda yang menawarkan 5 uang perak untuk 1 ekor kudanya. Chuan Yun yang merasa masih mahal, penjual pun akan memperlihatkan dulu kuda-kudanya. Saat dilihat kudanya memang lumayan dengan harga 5 uang perak, Chuan Yun pun lalu menawar dengan 4 uang perak, karena mereka akan membeli semuanya. Penjual lalu menyetujuinya, dan Chuan Yun pun akan pergi dulu untuk mengambil uang. Pedagang ini ternyata suruhan Li Jiaxian. Dia yang berhasil menjual kudanya. Li Jiaxian pun memberikan uang imbalannya. Di Gunung Wu, Bai Fengxi dan Wu Yuan masih melanjutkan perjalanannya. Sedangkan Pangeran Huangzhou yang gagal, ia bertemu dengan para pendekar. Di kediamannya, Lanci diberikan kabar dari Chuan Yu jika mereka telah membeli ribuan ekor kuda dengan harga 4 uang perak, dan kemungkinan besok akan diantarkan oleh orang Papillon Ryu. Keesokan harinya, Lanci memberitahu raja jika kuda yang ia beli akan tiba hari ini di ibu kota. Lanci juga sudah meminta divisi militer memeriksanya, apakah memenuhi standar kuda perang atau tidak. Tak lama setelah itu datang Wang Minghai menghadap raja. Dia memberitahukan jika akibat penyelundupan menyebabkan berkurangnya kuda militer. Dan setelah dia selidiki, ternyata 1000 ekor kuda militer yang diselundupkan adalah kuda militer yang telah Pangeran Yongping beli. Lanci memberitahukan jika kuda yang ia beli berasal dari pedagang Xinjiang Timur dan tidak ada kuda militer. Lanci yang merasa dipitnah, Wang Minghai pun mengajak mereka untuk melihat ke tempat divisi militer. Karena di telapak kaki kuda militer pasti akan ada ladam atau besi pelapis khusus. Meskipun dicabut tetap akan meninggalkan bekas. Di tempat divisi militer, Yuan Boyan sudah memeriksa kuda dari Pangeran Yongping, dan semuanya memenuhi standar kuda militer. Raja yang bertanya tentang bekas ladam, namun salah satu dari 1000 kuda itu tidak ada bekas ladam kuda militer. Wang Minghai yang tidak percaya, Yuan Boyan pun menyuruhnya untuk memeriksa sendiri. Ternyata sebelumnya Chuan Yu sudah melihat jejak ladam kuda, dan jelas jejak ladam kuda itu bekas kuda militer yang telah diselundupkan. Chuan Yu membelinya karena perintah dari pangeran kedua, yang sudah menduga jika mereka akan melakukan hal seperti ini. Dan kuda yang dikirim ke ibu kota adalah kuda pemberian dari Mamengki, kepala keluarga Ma. Dia bersedia membantu karena orang Papiliun Air telah membantu melindungi seluruh keluarga Ma dari pembantaian orang sekte Duan Hun. Wang Minghai yang sudah memeriksanya memang tidak ada bekas ladam kuda militer. Lanci pun mengatakan jika tidak ada penyelundupan kuda militer, tapi Wang Minghai sendiri yang telah mengorupsi uang kuda militer. Lanci yang sudah menyelidiki lalu memberikan bukti kepada ayahnya. Raja pun yang sudah melihatnya menyuruh prajurit untuk memasukkan Wang Minghai ke dalam penjara. Di Gunung Wu, mereka yang tidak menemukan petunjuk arah memutuskan akan berpencar. Bai Fengxi yang sudah berjalan, Wu Yuan di belakang menggunakan kekuatannya mencoba untuk mencelakai Bai Fengxi, dan hal itu membuat gunung menjadi gempa. Di kediamannya, Peng Ju diberitahu jika Wang Minghai sudah ditangkap. Peng Ju yang tidak mau Wang Minghai melibatkannya, ia pun meminta Li Jiaxian menyuruh orang untuk membunuhnya. Di barak Yongzhou, Chuan Yu datang menemui Pamaning atau bangsawan Sun An. Dia diperintahkan Pangeran Yongping untuk mengembalikan kuda. Pamaning yang tidak mengerti, Chuan Yu menjelaskan jika beberapa hari lalu dia tidak sengaja menemukan orang yang menjual kuda militer di Xinjiang Timur. Chuan Yu memberitahukan jika penyelundupan kuda militer adalah kesalahan berat. Pamaning yang merasa dipitnah, Chuan Yu memberitahukan jika semuanya sudah dicatat di dalam buku. Bila diselidiki maka akan tahu siapa yang telah menyelundupkan kuda militer. Chuan Yu memberitahukan jika pangeran kedua mengatakan bahwa bangsawan Sun An adalah pamannya.
Maka dari itu dia tidak akan mempersulitnya. Jika kuda ini bukan milik bangsawan Sun An, maka anggap saja sebagai pemberian dari pangeran kedua. 老二还是棋高一筹，这局棋的胜负就已经决。 Di Gunung Wu, Guru Bai berterima kasih kepada Pangeran Huangzhou. Jika bukan karenanya, pasti banyak dari mereka yang sudah mati. Di sisi lain, Master Taiyin diberitahu jika Wu Yuan merusak posisi jebakan di dalam gunung hingga menyebabkan gunung mengalami gempa. Master Taiyin lalu meminta muridnya untuk memperbaiki formasi besar dan pancing Wu Yuan ke arah formasi Yangui. Di kediamannya, Menteri Wang diberitahu jika adiknya Wang Minghai gantung diri di penjara. Menteri Wang yang merasa adiknya tidak akan melakukan hal seperti ini, dia pun curiga kepada Ratu Bailey yang melakukannya, karena khawatir Wang Minghai akan mengkhianati Peng Zhu. 我记下了这件事。 Di kediamannya Ratu Bailey juga diberitahu jika Wang Minghai gantung diri di penjara. Ratu yang bertanya tentang Peng Zhu, pelayannya memberitahukan jika Li Jiaxian memberikan kabar bahwa bukan pangeran ketigalah pelakunya. Pelayannya juga memberitahukan jika ada beberapa pedagang yang mengantarkan banyak kuda dari Xinjiang Timur ke ibu kota Yongzhou, dan seharusnya itu adalah kuda perang yang disiapkan Pangeran Yongping untuk raja. Ratu Bailey yang tidak ingin Pangeran Yongping berhasil, ia pun meminta pelayannya untuk mencari orang agar merebut kudanya di tengah jalan. Di sisi lain, Zhongli diberitahu orang Papiliun tentang Gunung Wu. Padahal Zhongli meminta untuk tidak perlu lagi memberikan kabar tentang Gunung Wu. Orang Papiliun memberitahukan jika kabar ini bukan tentang Nona Peng. Namun kemarin malam di samping Gunung Wu tiba-tiba saja terjadi gempa yang membuat desa sekitar hancur dan gunung mengalami reruntuhan. Karena gempa ini sangat besar, takutnya orang-orang di dalam sudah terkubur di dalam gunung. Lansi yang masuk ke dalam pun diberitahu jika kelompok kuda pertama akan diantarkan ke ibu kota hari ini. Papiliun juga mengabarkan jika ada beberapa bandit yang tiba-tiba muncul dan mungkin ingin menyerang para pedagang kuda. Lansi pun meminta orang Papiliun untuk berkumpul dan bersiap membantu Chuan Yu dan lainnya, karena Lansi sendiri juga akan ikut pergi ke sana. Di jalan, Chuan Yu dan para pedagang yang akan diserang, namun para bandit itu sudah terlebih dulu diserang oleh Lansi dan lainnya. Lansi lalu meminta Chuan Yu untuk segera mengirimkan kuda-kudanya ke divisi militer, karena Lansi akan pergi untuk urusan lain. Di Gunung Wu, Wu Yuan sudah terjebak di dalam formasi Yangui. Sementara itu Bai Fengxi yang terjebak di bebatuan sudah sadarkan diri dan melihat ada langgir yang terbang di atasnya. Di sisi lain, Master Taiyin diberitahu jika orang-orang di lembah baik-baik saja, dan Wu Yuan juga sudah dipancing ke dalam formasi Yangui. Master Taiyin sengaja mengurung Wu Yuan di sana karena dia ingin mencelakai Bai Fengxi demi mendapatkan ajaran Lanin dan Biu. Master Taiyin merasa jika sifatnya itu begitu kejam. Di malam harinya, Bai Fengxi berhasil diselamatkan Hai Fengxi berkat langgir yang menemukannya. Bai Fengxi lalu menceritakan jika dia dan Wu Yuan masuk labirin yang sudah diatur oleh Master Taiyin, dan mereka tidak menduga jika akan terjadi gempa. Hai Fengxi yang tahu jika Bai Fengxi seharian ini bersama Wu Yuan, namun kali ini biarkan Hai Fengxi yang akan menjaganya. Hai Fengxi lalu menyuruh Bai Fengxi untuk istirahat, karena besok Hai Fengxi juga akan ikut mencoba sehebat apa Master Taiyin sebenarnya. Keesokan harinya, mereka berdua sudah bersiap untuk mengikuti ujian Master Taiyin. Di sini mereka berdua langsung disambut dengan formasi 6 trigram. Bai Fengxi yang penasaran, dia pun akan mencobanya terlebih dahulu. Di sisi lain, Master Taiyin diberitahu jika Bai Fengxi dan seorang pria sudah masuk ke dalam formasi 6 trigram, dan seharusnya pria itu adalah Hai Fengxi. Hai Fengxi memberitahukan jika setiap potongan batu di lantai memiliki jebakan. Jika ingin pecahkan formasi ini, maka mereka harus melihat hubungan antara batu ukiran dengan patung batunya. Saat melihat ukiran batunya, Bai Fengxi menyadari jika dia pernah melihat lukisan 7 raja di pagoda Bahuang, dan setiap raja memiliki puisi tersendiri. Di sini kita akhirnya tahu jika Bai Fengxi adalah Tuan Putri Siun dari kerajaan Qingzhou. Mereka yang sudah tahu ketujuh raja mewakili apa saja akan mencoba kembali memecahkan formasi ini.
Setelah berhasil, Hai Fungsi tahu perasaan Master Taiyin tentang dunia ini. Master Taiyin pun bertanya siapa mereka sebenarnya. Setelah mereka memperkenalkan diri, Master Taiyin merasa jika Bai Fungsi dan Hai Fungsi tidak biasa, karena bisa menerobos formasi 6 trigram. Jika mereka ingin menyelamatkan orang-orang, maka mereka harus menyelesaikan ujian ini dulu, dan mendapatkan ajaran Lanyi dan Biu. Di ujian berikutnya, Master Taiyin mengajak salah satu dari mereka untuk bermain catur. Hai Fungsi pun mengatakan jika dia saja yang akan bermain. Saat meletakkan bidak, Hai Fungsi langsung tak sadarkan diri dan masuk ke dalam alam bawah sadarnya. Di sini Hai Fungsi bertemu dengan bidak musuh yang menggambarkan dirinya sendiri. Karena sesungguhnya musuh terbesar kita adalah diri kita sendiri. Hai Hulian, 我最了解的就是我自己。 Setelah itu Hai Fungsi bertemu dengan dirinya saat masih kecil, yang sedang menyesali kematian ibunya, karena dia selalu bermain saat ibunya masih ada. Hai Fungsi pun lalu menasehati dirinya untuk membuang semua belenggu iblis di dalam dirinya. Di ujian terakhir, Hai Fungsi diberitahu jika hidup itu seperti catur, dan papan catur adalah utas dari 3000 masalah. Master Taiyin memintanya untuk memotong 3000 utas masalah itu, agar Hai Fungsi dapat memecahkan permainan ini. Saat tinggal satu utas lagi, Hai Fungsi langsung teringat kebersamaannya dengan Bai Fungsi. Bai Fungsi yang melihat Hai Fungsi sudah tidak kuat lagi, ia pun langsung merusak catur Master Taiyin. 这局可算是过了。 Di sini mereka berdua bertemu dengan Master Taiyin. Dia mengatakan jika para pendekar menginginkan ajaran Lanyi dan Biu, tapi kenapa mereka malah menolak? Master Taiyin yang merasa ilmu bela dirinya diremehkan, Hai Fungsi memberitahukan jika kedatangannya dia ke sini karena Bai Fungsi. Dia tidak menolak ajaran dari Master Taiyin, namun tidak mendapatkannya juga tidak akan disayangkan. Sedangkan Bai Fungsi, kedatangannya dia ke sini karena untuk menyelamatkan guru dan adik seperguruannya, dan dia tidak menginginkan ajarannya. Namun jika Hai Fungsi mendapatkan ajarannya dan berlatih sampai tidak tertandingi, maka Bai Fungsi akan memaksa Hai Fungsi untuk mengajarinya. Master Taiyin mengatakan, karena mereka berdua sudah sampai di sini, maka mereka berdua berjodoh dengan Master Taiyin. Meskipun dia yang menciptakan ajaran Lanyi dan Biu, tapi Master Taiyin tidak bisa mencapai level tertinggi. Master Taiyin pun lalu mengeluarkan kedua ajarannya untuk mereka serap dan pelajari. 作为来因，用为 悟性如此之高。 Hai Fungsi yang sudah selesai, dia tiba-tiba saja kesakitan. Karena mempelajari Lanyin membuat tenaga dalamnya menjadi kacau. Jika tidak ditolong, maka dia akan kehilangan akal sehatnya. Bai Fungsi pun lalu memakai metode Biu untuk menumbuhkan energi tenaga dalamnya, agar Hai Fungsi bisa selamat. Ternyata Hai Fungsi sengaja meninggalkan satu utas masalah, karena satu utas masalah itu adalah Bai Fungsi. Jika ia biarkan, barulah bisa mendapatkannya. Hai Fungsi berpikir jika dia sudah tidak memiliki niat lain, tapi hanya Bai Fungsi yang tidak bisa dia tinggalkan. 就让他帮着我一辈子。 Sementara itu Yuan menyadari jika formasi Yang Wei ini adalah formasi tanpa jalan keluar. Karena sekarang sudah terbuka, maka harusnya ada orang yang berhasil menyelesaikan ujian ini. Hai Fungsi yang tersadar tiba-tiba saja menyerang Bai Fungsi. Meskipun tenaga dalamnya sudah pulih, tapi Hai Fungsi kehilangan akal sehatnya. Untuk membuatnya waras, Bai Fungsi harus menyentuh 4 titik fatal pada Hai Fungsi. 就在你的一面，所以你要注意分。 Master Taiyin akhirnya menyadari jika ajaran Lanyin dan Biu harus begitu dekat satu sama lain, saling berkorban, rela memberi, dan bergantung satu sama lain, barulah bisa berhasil. Di sisi lain, Wu Yuan yang merupakan pemimpin sekte Duan Hun diberitahu jika orang-orang mereka telah berkumpul di luar gunung. Wu Yuan pun lalu menyuruh mereka untuk menyergap para pendekar yang akan turun gunung.
Dan dia akan di sini karena tujuannya untuk mendapatkan ajaran Lani dan Biu. Di sisi lain, para pendekar yang sedang berjalan langsung diserang oleh orang-orang sekte Duan Hun. Di divisi militer, Chuan Yun memberitahukan jika kuda untuk keperluan raja sudah cukup. Ren Rusong yang mencari pangeran, Zhongli memberitahukan jika seharusnya pangeran pergi ke Gunung Wu. Dan Zhongli juga sudah meminta Langgir untuk pergi mencari pangeran. Mereka yang tidak tahu untuk apa pangeran ke sana, Chuan Yun mengatakan jika di sana ada Bai Fengxi. Ren Rusong yang mendengarnya pun terkejut karena lagi-lagi pangeran menemuinya. Di Gunung Wu, Master Tayin mengucapkan selamat kepada mereka. Karena ajalnya sudah tiba, Master Tayin pun memberikan peta negara Dong hasil jerih payahnya kepada Hai Fengxi dan memberikan sebuah bunga Lanin dan Biu kepada Bai Fengxi. Master Tayin memberitahukan jika kelak mereka berada di persimpangan hidup dan mati, mungkin bunga itu akan membawa kesempatan yang tidak terduga. Maka dari itu Bai Fengxi harus merawatnya dengan penuh perhatian. Master Tayin pun lalu meminta muridnya untuk mengantar mereka keluar. Setelah mereka keluar, Gunung Wu pun akhirnya hancur. Karena di sini memang makam yang sudah dipilih oleh Master Tayin sendiri. Setelah mereka berpisah, murid Master Tayin pun dihampiri oleh Wu Yuan. Dia bertanya apakah Bai Fengxi mendapatkan ajaran Lenin dan Biu. Murid Master Tayin yang tidak bisa memberitahu. Hal itu membuat Wu Yuan marah dan langsung mengeluarkan tapak penghancur hati. Ternyata Wu Yuan adalah keturunan Qiong Qiong. Murid Master Tayin mengira jika Qiong Qiong dan Jushu sudah musnah di era Kaisar Chongde, namun tidak disangka masih ada peninggalannya. Di sini Wu Yuan menemui Hai Fengxi dan Bai Fengxi. Dia yang mendengar ada suara perkelahian, takutnya para kepala sekte sedang dalam bahaya. Di sisi lain, para pendekar masih bertarung dengan orang-orang sekte Duan Hun. Setelah itu datang Hai Fengxi dan Bai Fengxi. Wu Yuan yang melihat mereka bertarung akhirnya tahu jika Lanin dan Biu didapatkan oleh mereka. Mereka semua yang sudah terjebak di Gunung Wu, Pangeran Huangzhou pun akan mentraktir mereka semua. Hai Fengxi tidak akan ikut karena masih ada urusan lain, dan Bai Fengxi juga akan ikut bersamanya. Guru Bai yang sedang terluka, Hai Fengxi mengajaknya untuk tinggal dulu di ibu kota Yongzhou. Guru Bai pun bersedia untuk beristirahat sebentar di ibu kota Yongzhou, dan Hai Fengxi akan meminta orang agar menyiapkan kediaman untuk mereka. Di kediaman Pangeran Yongping, Chuan Yun khawatir pangeran datang terlambat karena rapat istana akan segera dimulai, dan raja pasti akan menanyakan keberadaannya. Di istana, raja bertanya kenapa Pangeran Yongping tidak datang. Peng Qiwu yang akan menjawab, namun Menteri Wang mengatakan jika pangeran pasti sedikit lelah setelah menyiapkan kuda militer untuk raja. Lanci yang juga tidak izin, Peng Ju membela kakaknya jika tidak mudah mengurusi masalah kuda militer, dan biarkan saja kakaknya untuk beristirahat. Salah satu menteri mengatakan, meskipun Pangeran Yongping berjasa, namun seharusnya meminta izin jika tidak hadir dalam rapat. Raja yang akan mengirim orang ke kediaman Pangeran Yongping, tiba-tiba saja datang Pangeran Yongping membawa peta negara Dong. Lanci lalu menjelaskan keterlambatannya, dikarenakan dia baru saja sampai pagi ini di ibu kota Yongzhou setelah menyelesaikan urusan yang tertunda. Karena urusan kuda militer sudah selesai, Menteri Wang bertanya urusan apa yang sedang pangeran lakukan. Lanci pun lalu memperlihatkan peta negara Dong. Karena dia tertunda di perjalanan hanya untuk mengambil dulu barang ini. Peng Ju yang mendengarnya terkejut. Raja pun lalu meminta Menteri Qin untuk memverifikasi keasliannya. Setelah dilihat tidak salah lagi jika ini adalah peta negara Dong, dan peta ini adalah peta yang dilukis sendiri oleh Master Tayin. Raja yang tahu peta ini ada di tangan Master Tayin, tapi kenapa ada pada Lanci? Lanci meminta maaf karena telah menyembunyikannya. Dia memberitahukan jika saat ia terjatuh ke air, yang menolongnya bukan nelayan tapi Master Tayin, dan penyakit lamanya juga disembuhkan oleh Master Tayin. Bahkan Lanci juga diajari ilmu bela diri oleh Master Tayin. Menteri Qin lalu mengatakan
Jika kelima prefektur tahu Yongzhou mendapatkan peta negara Dong, mereka pasti akan mundur untuk menghindari konflik dengan Yongzhou. Karena tindakan Pangeran Yongping ini setara dengan melawan 50.000 pasukan. Tak lama setelah itu raja diberitahu jika ada utusan dari kekaisaran datang ke sini. Ternyata utusan itu datang karena rencana dari Lansi untuk menyerang Ratu Bailey terlebih dahulu. Utusan datang membawa dekret dari kaisar, dan ia meminta Raja Yongzhou untuk menerimanya. Saat dibacakan isinya adalah titah dari kaisar agar mengadakan persembahan untuk mendiang adik kandungnya Puteri Ige yang sudah 20 tahun ini meninggalkannya. Dan kaisar mengadakan persembahan ini untuk menunjukkan rasa cinta terhadap saudara. Kaisar yang juga tahu Pangeran Lansi diberikan gelar Pangeran Yongping itu membuatnya semakin rindu kepada keponakannya. Lansi pun lalu memberikan hormat dan langsung memperkenalkan diri. Utusan yang meminta Lansi untuk membawanya memuja Tuan Putri, dia pun bertanya di mana altar Tuan Putri. Raja Yong yang mendengarnya terkejut. Lansi pun lalu mengatakan jika peringatan ulang tahun ibunya tepat 3 hari lagi. Lansi meminta utusan untuk mandi dan beristirahat beberapa hari di pos istirahat. Dan saat ulang tahun ibunya tiba, Lansi akan menjemput utusan agar tidak telat untuk pemujaan. Raja pun lalu meminta utusan agar beristirahat dulu, dan Raja meminta Yuan Lu untuk mengantarnya. Raja lalu memuji Lansi yang dengan baik menanganinya. Lansi pun mengatakan agar ayahnya mendirikan altar yang layak untuk ibunya. Di malam harinya, Raja yang lelah dibuatkan sup penenang oleh Ratu Bailey. Ratu pun yang mendadak pusing. Pelayan memberitahukan jika keadaan Ratu belakangan ini memang kurang baik, dan takutnya Ratu tidak akan tahan menghadiri persembahan besok. Raja yang mendengarnya marah karena pelayan berpikiran seperti itu kepada Ratu. Raja pun memberitahukan jika persembahan mendiang Ratu sangatlah penting, karena jika tidak, maka utusan kekaisaran akan melihat lelucon, dan itu akan sangat memalukan negara Yong. Ratu yang akan datang di persembahan besok, Raja pun memintanya agar tidak melakukan kesalahan di persembahan besok. Di sisi lain, Lansi sedang berada di altar ibunya. Dia memberitahukan jika dirinya memanfaatkan hari ulang tahun ibunya untuk mempersulit Ratu Bailey. Meskipun ibunya selalu menasihati Lansi untuk tidak berbuat jahat kepada orang lain, tapi Lansi tidak bisa menepatinya.